Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 14 Juni 2022. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin, Guru. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang benar dan orang-orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudaraku terkasih, pengajaran Yesus dalam Injilnya hari ini menurut saya itu bertentangan dengan kebiasaan kita manusia. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus mengatakan, kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus mengajarkan agar kita mengasihi sesama dengan sepenuh hati. Injil mengingatkan kita untuk lebih dari yang lain. Saat orang kebanyakan menuntut balasan ketika disakiti, dirugikan, tapi Yesus mengajarkan kita untuk membalas dengan kasih yang tulus. Tidak hanya mengasihi, tapi mendoakan mereka yang menganiaya kita. Saudaraku terkasih, tentu ini bukan perkara mudah bagi kita. Mungkin saja sesuatu yang mustahil kalau dipikirkan sebagai manusia. Karena kecenderungan kita adalah membalasnya. Dan kalaupun kita mau berdoa, berdoa untuk mereka yang sungguh-sungguh membuat kita bahagia. Bukan untuk mendoakan mereka yang tidak membahagiakan kita. Bahkan kalau kita mendoa, justru menjelekkan mereka. Saudara yang terkasih, Injil hari ini menunjukkan kelebihan kita sebagai murid Kristus. Yesus mengajarkan kita membalas dengan kasih dan mendoakan mereka yang menyakiti kita. Apa yang disampaikan Yesus, apa yang diwartakan Yesus, bukan sesuatu yang hanya omongan, tapi Yesus sendiri melakukan itu. Ia mendoakan mereka yang menganiaya dirinya. Maka Yesus mengharapkan kita semua sebagai muridnya harus lebih dari yang lain. Artinya kita menunjukkan kualitas kita sebagai manusia yang beriman, yang tidak membalas kebencian, tapi mencintai, mengasihinya. Saudaraku terkasih, hari ini Yesus menawarkan pada kita satu sikap penting untuk hidup kita dalam kehidupan ini. Mencintai musuh-musuh kita dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Ini semua tidak mudah, saya tahu. Sulit kita wujudkan. Tapi itu bukan berarti tidak mungkin. Maka tugas kita hari ini adalah berdoa lebih tekun lagi pada Yesus. Meminta kepada Yesus agar kita memiliki hati seperti Yesus. Kita berdoa semoga Yesus tinggal dalam hati kita, mengatur hidup kita, memberkati kita, merasuki hati kita, supaya kita mampu untuk mengasihi, mampu untuk mencintai, bahkan mereka yang membenci kita. Maka marilah saudaraku terkasih, jadilah orang Katolik yang berkualitas lebih daripada yang lain. Dan salah satunya adalah mencintai, mengasihi,
dan mendoakan musuh-musuh kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.